Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan membacakan tentang Bani Abbasiyah. Abbasiyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Saffah bin Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Pola pemerintahan yang ditetapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 132 Hijriah 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah 1258 Masehi. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raja Salajiwah Al-Kubra atau Seljuk Agung. Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongo. Sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Pada masa itu Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Para khalifah Bani Abbasiyah. 1. Khalifah Abu Abbas Al-Saffah 750 sampai 754 Masehi. 2. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. 3. Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. 4. Khalifah Al-Hadi 775 sampai 776 Masehi. 5. Khalifah Harun Al-Rasyid 776 sampai 809 Masehi. 6. Khalifah Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. 7. Khalifah Al-Makmun 813 sampai 633 Masehi. 8. Khalifda Al-Mustasim 833 sampai 842 Masehi. 9. Khalifah Al-Wasik sampai 842 sampai 847 Masehi. 10. Khalifah Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi. 11. Khalifah Al-Muntashir 861 sampai 862 Masehi. 12. Khalifah Al-Mustashin 862 sampai 866 Masehi. 13. Khalifah Al-Mu'taz 866 sampai 869 Masehi. 14. Khalifah Al-Muhtadi 869 sampai 870 Masehi. 15. Khalifah Al-Mu'tamid 870 sampai 892 Masehi.
16 Khalifah Al-Mu'tadid 892 sampai 902 Masehi. 17 Khalifah Al-Muttaqi 902 sampai 905 Masehi. 18 Khalifah Al-Muqtadir 905 sampai 932 Masehi. 18 Khalifah Al-Mutaqadir 955 sampai 932 Masehi. 19 Khalifah Al-Mutakahir 932 sampai 934 Masehi. 20 Khalifah Al-Radi 934 sampai 940 Masehi. 21 Khalifah Al-Muttaqi 940 sampai 944 Masehi. 22 Khalifah Al-Muttaqafi 994 sampai 996 Masehi. 23 Khalifah Al-Muti 946 sampai 946 Masehi. 24 Khalifah Al-Tahi 974 sampai 991 Masehi. 25 Khalifah Al-Qadir 991 sampai 1031 Masehi. 26 Khalifah Al-Qaim 1031 sampai 1075 Masehi. 27 Khalifah Al-Mu'tadi 1075 sampai 1094 Masehi. 28 Khalifah Al-Mu'tazir 1094 sampai 1118 Masehi. 29 Khalifah Al-Mutasyarid 1118 sampai 1135 Masehi. 30 Khalifah Al-Mansur Ar-Rasyid 1135 sampai 1306 Masehi. 31 Khalifah Al-Mutakfi 1136 sampai 1160 Masehi. 32 Khalifah Al-Mutajid 1160 sampai 170 Masehi. 33 Khalifah Al-Hasan Al-Muttadi 1170 sampai 1180 Masehi. 34 Khalifah An-Nasir 1180 sampai 1125 Masehi. 5 Khalifah Al-Azir 1225 sampai 1226 Masehi. 36 Khalifah Al-Mansur Al-Muttashir 1226 sampai 1242 Masehi. 37 Khalifah Al-Muttashim Billah 1242 sampai 1254 Masehi. Tokoh ilmiah dan ilmu-ilmu pada masa Abbasiyah. Ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Nasyar. Muhammad bin Tarhan ini dikenal dengan Al-Farabi. Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyid, Ibnu Baja, dan Ibnu Tafail. 2. Ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Hunayan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemahan buku-buku asing. Ibnu Sahar Ar-Razi, ahli penyakit campak dan cacar. Dan Tabit Ibnu Qura. 3. Bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu huruf nol yang dengan buku algebra, geometrik, ilmu matematika. Umar bin Farukan, buku Quadripartitum. Banu Musa, ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. 4. Bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki. Bukunya Isbatul Ulum dan
Hayatul Falak. Jabir batanya membuat teropong bintang. Raihan Bairuni, bukunya Al-Farun Bagia Ainil Kalia Istiqrajul Autad dan lain-lain. 5. Bidang ilmu astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farizi, pecinta astrolobe, Al-Fagoni atau Alfragenius. 6. Bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusu, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. 7. Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. 8. Bidang ilmu kalam tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, Adam, Abu Hasan Asy'ari, Hujjatul Islam Iman al-Ghazali. Pembahasan ilmu tauhid semakin luas dibandingkan dengan zaman sebelumnya. 9. Bidang ilmu tasawuf. Ilmu mendapatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qusya'ri dengan karyanya Ar-Risalatul Qusyairiyah, Sahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Iman Al-Ghazali dengan karyanya Al-Batut, Al-Wajiz, dan lain-lain. 10. Para imam fuqaha ahli fiqh. Tokoh cendekiawan Islam di bidang fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.